Belakangan ini banyak kebijakan publik yang menjadi perdebatan di masyarakat, mulai dari makan bergizi gratis, subsidi LPG, atau mungkin pemberian bansos. Nah, hari ini kita akan diskusikan bagaimana suatu kebijakan itu tersusun. Bersama saya, Tifa Rasari, dalam Kelas Pakar. Pernah nggak sih kalian pada saat ngomongin tentang kebijakan publik, ngeritik kebijakan publik, ngasih masukan atau pendapat, sering dikatain gini, kritik terus tapi nggak pernah ada solusi. Atau kritiknya yang solutif dong, yang membangun, yang ngasih masukan. Pernah nggak kalian dibilang kayak gitu? Nah, sebenarnya kita bertanya-tanya juga nggak sih, haruskah ketika kita ngasih kritik, harus bersifat membangun, harus bersifat solutif, harus bersifat memberikan masukan sama pemerintah? Thomas Dye tahun 1981 menyatakan seperti ini, kebijakan publik itu adalah suatu tindakan dari pemerintah atau bahkan ketika pemerintah tidak bertindak sama sekali. Secara garis besar seperti itu. Lalu sebenarnya role-nya masyarakat di mana? Emang benar kalau misalnya kritik gak disampaikan dengan cara yang konstruktif itu berarti pemerintah, masyarakat tidak kontributif terhadap kebijakan publik. Nah, kita akan melihat satu lagi kebijakan publik dipandang secara spesifik oleh Kilpatrick tahun 2000 yang menyatakan seperti ini. Kebijakan publik itu terdiri dari langkah-langkah regulasi, dari pendanaan, dari segala sesuatu yang bersifat strategis yang letaknya adalah di topik-topik tertentu yang kemudian disusun menjadi sesuatu yang diterapkan di masyarakat. Nah, dari situ aja kita udah melihat ya teman-teman bahwa ada efek dari kebijakan publik itu kepada masyarakat. Kalau saya akan bilang bahwa kebijakan publik itu adalah suatu siklus. Nah, siklus, kata kuncinya adalah di siklus. Kenapa siklus? Siklus itu adalah sesuatu yang berputar. Jadi dari satu titik, balik lagi ke titik yang sebelumnya, balik lagi terus. Karena memang seperti itu. Kebijakan publik itu bukanlah satu arah bentuknya, bukanlah satu kali saja atau one time, dan juga bukan hanya dari pemerintah saja kepada masyarakat dan tidak ada imbal balik. Itu semuanya bersifat berlangsung seperti aksi reaksi sampai dengan perputaran. Nah, dalam banyak sekali literatur disebutkan bahwa siklusnya itu ada yang bilang 6, ada yang bilang 5, saya akan menjelaskan 5 yang paling awal saja, yang paling basic. Yang pertama adalah agenda setting, kedua adalah policy formulation, yang ketiga adalah policy legitimation, kemudian yang keempat adalah policy implementation, dan yang terakhir adalah evaluation. Tapi tidak berhenti di situ, dari evaluation balik lagi ke agenda setting. Nah, kok bisa kayak gitu? Gimana caranya? Kenapa kebijakan publik itu sifatnya muter terus? Lihat masalah tersebut dan diinventarisasi. Di sini, di agenda setting ini, justru peran masyarakat sangat penting. Mengapa? Karena masalah itu bisa diidentifikasi kalau ada yang lapor, kalau ada yang kelihatan, ya kan? Jadi aduan masyarakat nih teman-teman, dan juga komplain, masukan, kritikan yang sudah masuk ke pemerintah, itu akan menjadi sangat kontributif di dalam tahap yang pertama ini, itu agenda setting. Nah, dari agenda setting ketika kita udah tahu masalahnya, maka akan dipetakan dan diletakkan dalam prioritas agenda pemerintah. Oke, berarti udah ya, agenda setting sudah tahu kita masalahnya, kita sudah menginventarisasi masalah, masuk ke yang tahap kedua, yaitu policy formulation. Menurut saya ini salah satu yang paling penting sekali dan sayangnya seringkali dilewatkan oleh pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena di dalam policy formulation, seharusnya ketika sudah ada inventarisasi masalah, ketika sudah memetakan masalah, seharusnya ada opsi-opsi kebijakan. Jadi bukan cuma satu ya teman-teman, opsi-opsi kebijakan yang seharusnya diformulasikan dan kemudian dibuat analisisnya. Analisisnya seperti apa? Analisisnya adalah cost benefit analysis. Pro kontranya, secara budget misalnya, atau secara penganggaran, atau secara benefitnya secara luas seperti apa, dituangkan dalam masing-masing opsi. Jadi satu opsi harus memiliki set of pro and cons sendiri-sendiri. Nah, kemudian setelah ditimbang-timbang opsi-opsi ini, termasuk opsi untuk tidak melakukan kebijakan sama sekali ya, atau tidak melakukan tindakan sama sekali, kemudian baru dipilih salah satu.
Nah, inilah yang seringkali dilewatkan oleh pemerintah Indonesia. Karena ketika sudah identifikasi masalah, kadang tidak diberikan solusi-solusi yang bisa dipilah-pilah. Nah, padahal ini sebenarnya sudah dimandatkan di dalam undang-undang, teman-teman. Kalau kita tahu di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang kemudian dirubah terakhir di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sudah ada yang namanya Regulatory Impact Assessment. Regulatory Impact Assessment atau RIA ini adalah isinya CBA tadi, cost benefit analysis dari setiap opsi-opsi kebijakan. Nah, di RIA ini seharusnya menjadi landasan pemerintah untuk melakukan akuntabilitas terhadap setiap opsi kebijakan yang dipilih. Jadi ketika masyarakat bertanya, kok bisa sih yang dipilih kebijakan A bukan kebijakan B? Sodorkan saja, ini sudah ada analisisnya. Dan ini bukan hal baru, ini bukan barang baru. Di luar negeri sudah diterapkan juga, teman-teman ya. Jadi di luar negeri pun, misalnya di UK, itu pada saat policy formulation itu sudah banyak menggunakan cost and benefit analysis, dan di dalamnya juga mengikutsertakan experts, kemudian orang-orang yang memang ada di bidangnya. Seperti misalnya ketika ada pembicaraan mengenai environment, berarti orang-orang yang memang expert di dalam lingkungan, mereka akan diundang oleh pemerintah untuk memberikan kontribusi kepada masing-masing opsi kebijakan. Nah, di policy formulation ini terdapat beberapa hal yang harus kita ketahui ya teman-teman, karena di sini adalah merupakan tempat di mana para experts, para pakar, asosiasi, dan juga masyarakat turut andil di dalam pembuatannya. Karena setiap opsi itu kan harus ada cost and benefit. Yang mengerti cost and benefit tersebut, yang bisa menganalisis tentu saja adalah orang-orang yang berada di bidangnya masing-masing. Entah itu experts, entah itu ahli, kemudian pakar, dan juga asosiasi atau komunitas-komunitas dalam masyarakat yang seharusnya ikut bergabung untuk merumuskan masing-masing opsi tersebut. Ini bukan hal baru teman-teman, karena di luar negeri juga sudah ada praktik seperti ini. Ketika ada pembuatan kebijakan, maka masing-masing expert di bidangnya dan juga asosiasi disuruh untuk membuat analisis di dalam policy formulation ini. Banyak yang bertanya, kalau misalnya policy itu dibutuhkan secara segera, misalnya pada saat COVID kemarin, apakah kita harus melalui seluruh policy formulation ini, kemudian cost and benefit analysis? Jawabannya tetap harus. Karena apa? Karena justru ketika emergency atau situasi-situasi yang membutuhkan analisis yang cepat, justru kita harus cepat-cepat mengumpulkan para pakar dan juga memformulasikan ini, sehingga apapun kebijakan-kebijakan dari pemerintah, baik dalam masa emergency maupun tidak, seharusnya tetap ada landasan evidence base yang didapat dari cost and benefit analysis tersebut. Ini basic banget teman-teman. Kenapa? Karena justru di emergency kita butuh untuk mendapatkan keputusan yang paling baik yang bisa didasarkan pada evidence base. Karena kalau sembarangan, maka misalnya pada saat COVID kemarin keputusan untuk lockdown atau tidak lockdown, pemberian vaksin atau tidak, kalau misalnya salah, berarti kan itu akan makin memperparah dari kondisi emergency tersebut. Jadi tetap harus dilaksanakan walaupun itu emergency. Seperti misalnya waktu COVID kemarin di United Kingdom, salah satunya mereka menggunakan SAGE atau Scientific Advisory Group for Emergencies. Ini adalah merupakan satu independent body yang dibentuk oleh pemerintah UK, yang isinya adalah experts yang memberikan advisory atau nasihat kepada pemerintah UK untuk melakukan tindakan atau merekomendasikan kebijakan-kebijakan tertentu, terutama di saat emergencies. Jadi ini bukan merupakan alasan untuk bisa mengomit satu step ini. Yang ketiga adalah policy adoption. Di dalam policy adoption atau policy legitimation, berarti ketika policy formulation sudah memiliki opsi-opsi dan sudah dipilih salah satu dari opsi tersebut, maka dalam policy legitimation atau policy adoption harus ditetapkan menjadi sebuah undang-undang. Proses itu ada di policy legitimation. Tentu saja prosesnya kalau di Indonesia akan berbeda dengan negara lain, dan itu semua termaktub dalam hukum tata negara, yang mana kalau misalnya saya jelaskan sekarang tentu akan menjadi topik bahasan yang lain, jadi kita simpan untuk lain kali. Tapi yang jelas di policy legitimation ini isinya adalah mengubah rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Jadi udah kebayang ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah policy implementation atau pelaksanaan dari peraturan tersebut. Nah, kalau pelaksanaan peraturan berarti harus diturunkan kepada badan-badan pemerintah di bawahnya berikut dengan aturan-aturan turunannya.
Dan yang terakhir adalah policy evaluation. Policy evaluation ini didapat bisa dari proses audit internal atau dari mengumpulkan pendapat, masukan, kritikan dari masyarakat, bisa juga dari survei ke masyarakat terhadap suatu kebijakan. Dari siklus itu berarti kan kita akan tahu nih apakah suatu kebijakan itu perlu diteruskan atau perlu diamandemen atau justru perlu dicabut. Kesemuanya berarti kan muaranya nanti akan ke agenda setting lagi, mau diteruskan, mau di amandemen maupun dicabut. Jadi akan balik lagi ke agenda setting, kemudian akan melalui proses lagi sampai ke dalam evaluasi. Jadi itu menjadi sebuah siklus yang utuh, teman-teman. Nah, berarti kita bisa mengkonklusikan ya teman-teman ya, bahwa kritik, pendapat, masukan masyarakat itu ada di 3 titik siklus kebijakan publik terutama. Yaitu yang pertama adalah di agenda setting, yang kedua adalah di policy formulation, dan yang terakhir itu adalah di evaluation. Jadi sebegitu pentingnya bahwa ada 3 titik dari 5 siklus kebijakan publik, kritik, masukan, dan pendapat masyarakat itu dibutuhkan. Nah, tapi teman-teman, bukan hanya dibutuhkan, kritik, masukan, pendapat dari masyarakat itu juga dilindungi undang-undang. Ada di pasal 28E tentang kebebasan berserikat dan berpendapat di Undang-Undang Dasar 1945. Ada juga di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian perubahan terakhirnya ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ disebutkan bahwa masyarakat di-encourage untuk melakukan meaningful participation. Ada 3 hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam rangka menciptakan meaningful participation. Yang pertama adalah right to be heard atau hak untuk didengarkan pendapatnya. Yang kedua adalah right to be considered atau hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. Dan yang terakhir adalah right to be explained, yaitu hak untuk mendapatkan penjelasan atas jawaban-jawaban dari pemerintah. Jadi intinya teman-teman bahwa jangan takut untuk bersuara, karena sebenarnya suara kita itu dilindungi kok oleh undang-undang, dibutuhkan dan dilindungi. Nah, ini poin yang sangat penting. Mengapa? Karena di dalam suatu kebijakan publik, salah satu rangka yang paling besar, salah satu pilar yang paling utama agar suatu kebijakan publik itu bisa berdiri, itu adalah keterlibatan dari masyarakat di berbagai level atau di berbagai tahap dari siklus kebijakan publik. Untuk itu terus bersuara, karena seharusnya suara tidak boleh dibungkam.